Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, Iya. sehat-sehat. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau saya wawancarai terkait bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan ketika Ibu dihadapkan dalam sebuah kasus. Nah, baik Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dan Ibu bisa menjawab sesuai dengan apa yang Ibu telah lakukan dan Ibu ketahui. Baik, di sini saya akan ajukan pertanyaan pertama, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Jika melawan hukum, maka sudah tentu benar, lawan salah atau bujukan moral. Iya. Jika kasusnya yang bertentangan adalah dilihat dari sudut pandang maupun benar melawan benar, maka itu disebut dilema etika. Oh, iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Jadi yang pertama itu mengidentifikasi kasus-kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang, dan yang paling baik dan keputusan itu menguntungkan banyak pihak, menguntungkan pihak tertentu, yaitu sekolah. Iya, baik Ibu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan terkait sebuah kasus? Ya, tentunya menentukan penyebab masalahnya, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan ke orang-orang yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat solusi, kemudian memutuskan. Oh iya, baik Ibu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tentunya kita melakukan analisis kasus selanjutnya, kemudian berdiskusi dan melihat dari sudut pandang peraturan norma-norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum. Iya, baik Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika? Tantangannya karena ini sama-sama benar, maka sulit untuk memutuskan sehingga perlu pertimbangan dengan baik. Ya, tentunya apakah itu keputusan ini akan merugikan salah satu pihak atau tidak. Baik, itu tantangannya Bu karena sama-sama benar jadi sulit untuk diputuskan. Baik, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam memutuskan sebuah kasus atau langsung diputuskan di tempat? Jadi kita melihat dulu dari kasusnya, tentunya kita kalau keputusannya ringan kita akan putuskan secepatnya. Ya, kalau kasusnya berat tentunya kita akan menjadwalkan dan mengundang orang-orang yang bermasalah untuk menyelesaikannya. Baik Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu ketika mengambil sebuah keputusan terkait kasus dilema etika? Karena ini pengambilan keputusan ini adalah di sekolah, tentunya saya mengajak warga sekolah dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan dengan sekolah. Itu secara personal dengan orang-orang yang mengalami kesalahan atau kasus. Iya. Oh iya, baik Ibu. Pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Jadi pembelajaran yang dapat saya petik terkait pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika, kita mengambil keputusan
adalah ketika dihadapkan dalam suatu kasus tersebut sebagai kepala sekolah harus bisa mempertimbangkan secara matang mana yang menjadi keputusan akhir, tentunya dengan melihat apakah keputusan ini kemanfaatannya dan tidak merugikan bagi pihak-pihak yang bermasalah. Iya. Baik Ibu, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu, dan dari jawaban-jawaban Ibu itu saya memperoleh banyak pembelajaran Ibu bagaimana Ibu dalam mengambil sebuah keputusan terkait tentang kasus dilema etika. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Iya. kabar baik Ibu Iya. Terima kasih Ibu, saya ucapkan karena Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk saya wawancarai terkait bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah ya sebagai sebuah pimpinan sekolah kita. Iya. Baik, di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan, dan nanti Ibu bisa menjawab sesuai dengan apa yang Ibu ketahui dan Ibu sudah lakukan. Ya, baik. Pertanyaan pertama nih Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk sebagai dilema etika atau bujukan moral? Cara saya mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini, saya melihat bahwa kasus dilematika di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang sama-sama benar, ya, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan yang salah. Jadi menurut Ibu untuk kasus dilema etika itu antara benar lawan benar, ya. Iya. Kemudian untuk rujukan moral kasusnya itu ada terkandung nilai kebenaran dan salah. Iya, baik. Iya. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, selama Ibu bertugas sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada di mana ada dua kepentingan yang saling benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan? Cara saya mengambil keputusan, yaitu sebelum mengambil keputusan di dalam kasus dilematika ini, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, terus siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Yang berikutnya menganalisis benar salahnya, terus kita membuat keputusan dan melihat lagi keputusan itu apakah memang sesuai atau tidak. Jangan langsung mengambil keputusan begitu saja, tetapi kita melihat fakta-fakta yang ada. Ya, saya kira itu. Baik. Ya. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk memutuskan sebuah keputusan yang terkait kasus dilema etika? Langkah-langkah yang saya ambil, yang saya lakukan, yang pertama hampir sama dengan tadi itu, yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi. Apakah faktanya ada atau tidak. Kalau tidak ada, jangan langsung mengambil keputusan. Terus yang kedua, menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Kita melihat siapa-siapa yang terlibat di dalam, jangan langsung mengambil keputusan juga. Yang berikutnya, menganalisis benar salahnya keputusan itu. Terus kita membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan kita lihat lagi keputusan itu apakah sesuai atau tidak dengan apa yang kita putuskan. Ya, berarti sebelum memutuskan Ibu melihat kembali lagi ya, keputusan yang Ibu ambil itu sudah benar atau salah. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan di sini. Iya. Pertanyaan selanjutnya Ibu,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus ini dalam hal dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat di dalam. Saya kira semua pertanyaan tadi ini hampir berkaitan, hampir sama. Yang kedua lagi melihat apakah kasus itu sifatnya urgen. Kalau memang sifat urgen, memang urgen, harus kita cepat mengambil keputusan. Tapi kalau dilihat kasusnya itu masih bisa kita undur mungkin, maka bisa kita adakan semacam musyawarah dengan teman-teman. Tapi kalau itu sifatnya urgen, harus cepat mengambil keputusan asas agar kasus ini cepat putus, begitu. Terus kita melihat alternatif dan solusi apa lagi yang bisa kita ambil selain keputusan tadi. Tapi saya kira kalau memang sifatnya urgen, kembali lagi itu tadi, keputusan harus cepat diputuskan. Iya, nggak usah menunggu lama. Iya, berarti hal-hal yang Ibu anggap efektif itu yang pertama melihat dari keurgenitas dari sebuah kasus. Apakah itu harus cepat diputuskan atau memang harus kita libatkan karena jangan sampai kalau sifatnya urgen kita simpan lama semakin rumit. Jadi harus mengambil keputusan cepat. Berarti saya kira itu tergantung dari kasusnya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Ibu ketika Ibu mengambil sebuah keputusan yang terkait dilema etika? Saya kira tantangan yang kita dapat dalam mengambil keputusan dalam hal dilematika ini yaitu terkait nilai yang sama-sama benar, sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Saya kira itu. Terus juga seperti contohnya tadi sertifikasi, sama misalnya sama-sama penting. Kenapa? Karena sesuai bayaran itu tadi. Nah, dengan adanya juga atasan, terus serta adanya peraturan-peraturan yang mengikat. Misalnya contoh kasih itu kan ada batas, ada ketentuan. Ketentuan misalnya pembayaran, kalau misalnya kita sakit sekian lewat dari sekian hari sudah tidak bisa dibayarkan. Tetapi kita sebagai kepala sekolah kan punya hati nurani, punya kebijaksanaan. Walaupun ada aturan yang mengikat, itulah tadi yang dikatakan bahwa sama-sama penting, yaitu adanya aturan yang mengikat, sementara juga kita punya hati nurani untuk membayarkan sertifikasi teman kita. Tapi aturan tidak boleh. Jadi itu tantangannya iya. Karena adanya juga aturan-aturan. Aturan terus juga kita juga punya atasan. Jadi bagaimanalah caranya kita supaya betul-betul bisa kita mengambil dua keputusan ini. Saya kira itu. Baik, untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika, apakah ada penjadwalan khusus atau langsung saja Ibu menyelesaikan di tempat? Kita melihat kasusnya dulu. Kalau memang itu urgen, langsung diselesaikan di tempat, nggak usah disimpan. Tapi kalau kasusnya itu bisa misalnya ditunda kapan, jadi kita tunda dulu, terus kita mungkin mengadakan semacam rapat, supaya kasus ini dibicarakan dalam rapat itu bagaimana caranya mengambil keputusan ini. Tapi kalau itu urgensi, tidak perlu lagi kita adakan rapat. Bagaimana kita mau rapat kalau sifatnya sudah mendesak? Jadi itu harus cepat diputuskan. Berarti tergantung dari kasusnya. Tergantung dari kasusnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah itu tentunya sebagai kepala sekolah, kalau ada kasus saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, walaupun itu misalnya urgent, apalagi di saat sekarang ini sudah serba canggih tinggal menelpon misalnya ketua komite mungkin, walaupun misalnya berada di luar kota, tetapi kita harus
tetap komunikasi dengan beliau, karena sekarang kan yang jauh sudah bisa dekat, Iya. yang dekat apalagi itu ya, jadi gampang sekarang. Jadi semua kasus-kasus harus dibicarakan dengan misalnya itu tokoh masyarakat, komite tadi, terus dengan dewan guru. Jadi itu. Iya. 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 Baik. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Pengalaman apa? Pembelajaran Apa? Saya kira pembelajaran yang diambil dalam hal dilematika ini yaitu banyak sekali tentang pengambilan keputusan ya. Bagaimana caranya mengambil keputusan dengan baik, terus bagaimana caranya kita melakukan hubungan baik dengan teman-teman guru dalam mengambil keputusan. Jangan mengambil sendiri keputusan selagi keputusan itu masih bisa dibicarakan dengan rekan-rekan guru. Karena kalau kita mengambil keputusan sendiri sementara hal itu masih bisa dibicarakan dengan teman dewan guru, maka saya sebagai kepala sekolah dianggap otoriter ya. Jadi nanti dibilang oh itu kepemimpinannya kepala sekolah otoriter karena mengambil keputusan sendiri. Jadi apa-apa harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan teman-teman guru, ketua komite dan tokoh masyarakat. Kecuali tadi kembali lagi sifatnya iya. Jadi itu saya kira itu Ibu El ya. Luar biasa Ibu. Dari jawaban-jawaban Ibu ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga terkait bagaimana sebagai seorang pemimpin pembelajaran, bagaimana dalam hal mengambil sebuah keputusan dilihat dari kasusnya dulu ya. Kemudian apakah kasusnya ini sifatnya urgent ya, langsung bisa diputuskan di tempat. Dan kalau mungkin masih bisa ada waktu ya tentu kita harus adakan rapat seperti itu. Contohnya tadi lagi kalau yang bersifat urgen, misalnya ada yang berkelahi sudah berdarah di situ, terus kita mau tunggu dulu besok baru kita ambil keputusan salah ya. Harus cepat diputuskan. Ibu. Jadi Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Banyak sekali pembelajaran yang saya ambil dari wawancara ini. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Ya, dan diberikan kelancaran dalam memimpin sebuah lembaga. Dan mudah-mudahan Ibu Eli sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Ibu. Nanti kita Sama-sama. jumpa lagi di lain kesempatan. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu warahmatullahi El. wabarakatuh. Oke.